Maret. Ya pemirsa, kalau mendengar berita tadi mungkin seluruh masyarakat Indonesia akhirnya bersukacita bahwa pemilu 2024 dilakukan sesuai jadwal. Jadi terbantahkan sempat ada wacana-wacana bahwa akan ada penundaan pemilu. Saat ini Presiden, DPR, bahkan juga KPU sepakat pemilu sesuai jadwal. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah seberapa besar nanti bahwa pemilu ini akan benar-benar berjalan sesuai dengan keinginan atau seperti judul saya, ini mulus mengingat memang masih banyak PR. Apa yang dikatakan oleh Presiden mungkin ada benarnya. Permasalahan DPT, koordinasi antara KPU, KPUD, bahkan juga KPPS pemirsa, rekapitulasi dan juga lain-lain. Sementara pertanyaan dari publik, mampukah KPU nantinya akan mengembalikan kepercayaan publik mengingat sebelumnya ada wacana penundaan pemilu pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Di Studio TV One sudah bersama saya, di sini narasumber saya. Mulai dari Mas Panggi Syarwi, pengamat politik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Cak. Dan Komisioner KPU kita sudah saya undang malam hari ini pemirsa. Bersama kita di sini Mas Idam Holik, Komisioner KPU. Selamat malam dan selamat Malam. Sudah siap untuk bekerja ya pastinya. Harus siap. Harus siap. Harus Dan siap. saya juga telah tersambung dengan Mas Rifki Nizami, anggota DPR kita dari PDIP. Mas Rifki, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin pertama kali saya ke Mas Idam Holik. Mas, mau tidak mau harus saya tanyakan ya bahwa ketika memang sudah diputuskan bahwa pemilu ini sesuai jadwal, tapi beberapa bulan sebelumnya ini sempat kencang wacana penundaan pemilu dan sempat ada wacana bahwa ini sudah diupayakan mengarah ke arah itu, pemilu akan ditunda. Nah, bagaimana nih KPU akan mengembalikan kepercayaan publik lagi bahwa sesuai dengan jadwalnya pemilu tetap terselenggara? Ya, kepercayaan publik merupakan modal terbesar bagi kami untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2024 karena kepercayaan publik erat kaitannya dengan partisipasi dalam pemilu itu sendiri. Kuncinya adalah kami pertama menyiapkan semua regulasi dan menyiapkan manajemen penyelenggaraan pemilu dan tentunya kami juga harus melakukan komunikasi dengan semua pihak karena pemilu adalah hajat bersama bangsa Indonesia. Baik, kalau mungkin Mas Panggi, sepertinya apakah kerja keras yang dilakukan secara internal oleh KPU dan komunikasi lintas sektoral yang dilakukan oleh KPU sebenarnya bisa menjawab kegundah-gulanaan publik yang sebelumnya ini asli kacau balau ya mengenai wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa presiden, bagaimana? Iya, sebelum menuju kepada kerja keras, kekacauan itu dan trust publik, itu sebetulnya kita pertama tentu mengucapkan selamat Cak, ya kepada komisioner terbaru, apalagi seperti saudara Idam Khalid ini. Saya nggak nyangka ini masih milenial gitu. Banyak kepala daerah sekarang komisioner kita muda-muda, itu luar biasa. Dan tentu Cak, mereka seleksinya, administrasinya sampai fit and proper test tentu tidak gampang. Maka saya rasa-rasanya mereka ini adalah orang-orang yang terbaik untuk menjaga amanah ke depannya untuk menyelenggarakan pemilu. Yang kedua adalah pemilu kita ini Cak adalah pemilu dalam sejarah paling besar di dunia. Dan ini adalah pemilu yang paling berat bebannya dibanding pemilu sebelumnya. Karena apa? Karena ada pemilunya serentak, pileg dan pilpresnya. Kemudian ditambah adalah pilkada di bulan Novembernya. Nah ini menjadi tantangan yang tidak gampang gitu Cak. Yang ketiga adalah memang untuk mengatasi masalah kemarin ada masalah-masalah bagaimana mengatasi menumbuhkan kembali trust publik yang dari distrust kembali bangkit trust publik itu. Maka kepercayaan publik itu sudah mulai muncul kembali dengan ini Cak. Ketika KPU berani menetapkan tanggal 14 Februari. Kan sebetulnya untuk mengcounter isu ini yang DNA yang membuat kacau tadi itu kan adalah isu penundaan dan wacana. Dan saya hormat dan angkat topi sama Presiden dengan sidang dia terbatas pada waktu itu malam itu kemudian memutuskan 3 hal. Yaitu adalah penetapan pada tanggal 14 Februari dan kemudian tahapan. Dan hari ini untuk menjawab keraguan publik selama ini, publik yang kurang percaya itu dijawab di 3 hal saja Cak. Pertama Pak Jokowi melantik komisioner ini, itu untuk mengcounter isu tadi, isu penundaan tadi. Yang kedua adalah tentu ada pembahasan di RDP DPR, pembahasan tentang tahapan tadi. Supaya konsisten ini tetap berjalan. Yang ketiga tentu ada pembahasan yang lebih penting lagi Mas Idam ya. Soal ini Cak, tentu soal anggaran 120 triliun ini. Tentu itu ada DPR pembahasannya dan ditetapkan oleh DPR. Nah itu 3 cara tadi saya pikir ya rasa-rasanya itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa
saya angkat topi sama presiden gitu. Bahwa ini sudah serius. Ini nggak mengada-ngada, tidak main-main lagi dengan bahwa wacana penundaan pemilu atau wacana 3 periode sudah tutup buku. Sudah selesai. Sudah berakhir. Kotak Pandoranya kita tutup gitu. berakhir. Karena ini sudah melihatkan. Dan kalau kemudian ada mahasiswa yang demo, saya pikir hari ini sebetulnya ini udah selesai, Cak. Baik, Mas Panji. Kalau ada pun yang demo sebetulnya udah nggak perlu lagi gitu. Selain itu pemirsa, saya juga telah tersambung ini dengan Bang Mardhani Alisera, ini anggota DPR kita dari PKS pastinya. Ini saya mau tanya Bang Mardhani, lagi di jalan ya? Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Bang Mardhani. Malam Caca dan semua. Lagi di jalan ya, tapi sudah buka puasa ya? Sudah ya? Alhamdulillah. Ya, Bang Mardhani, karena lagi jalan, saya rasa ini Bang Mardhani juga sangat dekat lah dengan rakyat dan meminta testimoni. Bagaimana sih suara hati rakyat atau mungkin masyarakat yang Bang Mardhani temuin ketika saat ini Pilpres dilakukan atau pemilu dilakukan sesuai jadwal? Apakah mereka bersuka cita atau bagaimana? Mengambil pelajaran dari dan justru. Lanjutkan Bang. Ya. Terus Bang Mardhani. suaranya nggak masuk. Sedikit trouble ya, ini bermasalah komunikasi saya dengan Bang Mardhani. Bang Mardhani ditahan dulu deh, nanti saya akan perbaiki lagi komunikasi saya dengan Bang Mardhani. Mungkin saya ke Mas Rifki terlebih dahulu. Mas Rifki, kalaulah mungkin masyarakat saat ini sudah pasti ya setuju lah, senang lah ketika pemilu dilakukan sesuai jadwal. Tapi masih ada juga ya omongan-omongan nyinyir dari masyarakat mengatakan harus ada gelombang aksi demonstrasi dulu, baru kemudian dengan sepakat, dengan lantang mengatakan tidak ada penundaan pemilu. Bagaimana? Ya, secara konstitusional dan agenda politik formal, penundaan pemilu itu tidak pernah terlembagakan. Saya berkali-kali menjadi narasumber di TV One ini mengatakan hal itu, bahwa ada yang melontarkan wacana dari beberapa partai politik itu pada wilayah wacana. Belum terlembagakan melalui fraksinya masing-masing, baik di DPR maupun di MPR. Dan kita semua tentu tahu dan sepakat bahwa satu-satunya pintu untuk melakukan penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, dan atau merekonstruksi norma konstitusi untuk 3 periode misalnya, sebagaimana isu demonstrasi teman-teman mahasiswa, itu hanya bisa dilakukan melalui proses amandemen konstitusi di MPR RI. Sehingga bagi kami di DPR RI, terutama di Komisi 2, saya dengan Bang Mardhani sama-sama di Komisi 2, kami sebetulnya istiqomah, konsisten pada proses-proses politik yang selama ini kami jalankan di Komisi 2 bersama dengan penyelenggara pemilu maupun dengan pemerintah. Kami sudah sangat jauh misalnya melakukan fit and proper kepada calon anggota KPU dan Bawaslu yang hasilnya salah satunya adalah Bang Idam Aulid yang malam ini hadir di tengah-tengah kita bersama ini. Dan kita melakukan itu dengan penuh keyakinan, dengan juga mempertimbangkan akhir masa jabatan KPU dan Bawaslu yang ada pada saat ini. Dan keyakinan dan konsistensi kita itu juga diikuti oleh Presiden, melantik anggota KPU dan Bawaslu tepat di akhir masa jabatan KPU dan Bawaslu periode yang lalu. Di sisi yang lain, kami sekarang sedang berikhtiar sekuat tenaga, bahkan di masa reses ini, untuk memantapkan berbagai macam dasar hukum terkait dengan tahapan-tahapan pemilu tahun 2024. Pada tanggal 13 April yang lalu, sehari setelah pelantikan anggota KPU dan Bawaslu, kami langsung menggelar rapat bersama Bang Idam dan kawan-kawan di Komisi 2 DPR RI untuk mempertajam exercisement terkait dengan tahapan-tahapan pemilu yang sebetulnya sebelumnya sudah kami lakukan bersama dengan anggota KPU dan Bawaslu yang lalu. Dan satu lagi Caca yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa sekalian di seluruh Indonesia, bahwa kami nanti tanggal 21 sampai tanggal 23 April di tengah reses sekalipun, kami akan luangkan waktu untuk melakukan konsinyering bersama dengan KPU, Bawaslu, dan Mendagri untuk memperdalam tahapan-tahapan ini. Sehingga pada saat nanti masuk masa sidang, kami berharap bisa melakukan finalisasi terhadap program tahapan dan jadwal termasuk rancangan PKPU yang diajukan oleh kawan-kawan KPU termasuk rancangan Bawaslu-nya. Jadi nggak ada itu secara formal politik dan terlembaga di parlemen, Caca. Baik, mungkin saya kembali ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, sekarang sudah jelas ya? Bang Mardhani, saya cek dulu nih. Bang Mardhani, malam.
Masih. Malam Bang Mardhani. Suaranya masih belum. Halo, Caca. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bang Mardhani, mungkin pertanyaan saya simpel biar gampang menangkapnya. Sebenarnya di masyarakat ini percaya tidak dengan bahwa pemilu ini akan terlaksana dengan mulus, mengingat sebelumnya sempat ada wacana penundaan. Bisa dengar dengan jelas? Bang Mardhani? Bang Mardhani malam? Bang Mardhani? Ya, masih belum bisa berkomunikasi dengan baik saya pemirsa dengan Bang Mardhani Alisera. Saya masih penasaran, nanti akan saya coba lagi. Mungkin itu yang saya akan tanyakan kepada narasumber saya. Sebenarnya bahwa mengembalikan kepercayaan publik tidak hanya melulu karena soal wacana penundaan pemilu. Yang paling penting adalah mereka-mereka yang akan bekerja, para komisioner. Karena sempat ada keraguan bahwa para komisioner ini akan bekerja independen, mengingat beberapa di antaranya punya keterikatan dengan organisasi kemasyarakatan. Benarkah? Sesaat lagi.